ada namanya investasi ameh, ada namanya investasi tambang, ada namanya investasi duit, tapi ada investasi yang tak putus sampai hari kiamat. Itulah dia investasi membangun masjid. Orang Bungo Tanjung cerdas. Orang cerdas bukan orang yang punya IQ 200. Orang yang cerdas bukan yang punya IP ampe. Orang yang cerdas bukan orang yang profesor doktor. Orang yang cerdas adalah al-kayyis. Orang yang cerdas mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia terima sesudah dia mati. Iko tanah 8.000 meter, semeternya bara di daerah awak di Bungo Tanjung yang strategis mahal, tapi nyoba pikir kalau ambo ambek pitih maka itu hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Tapi kalau ambo bangunkan masjid, maka itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat tahajud, solat duha, solat witir. Malam orang beriktikaf Ramadan, maka 24 jam pahalanya mengalir. Sore ibu-ibu mengaji, itulah yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya lah ado, pitihlah siap 2,5 miliar. Tapi tentu itu belum cukup kalau dihitung dengan jumlah yang diperlukan. Itulah maka bapak dan ibu panitia membawa kresek akan mengumpulkan pitih, karena jangan sampai yang punya tanah sajonan masuk surga. Ibu-ibu juga ingin masuk surga kan? Nah, masuk surga 2.000 acaranya. Maka dibawalah ini kresek-kresek. Coba kreseknya naik ke atas, sebab ikan-ikan nanggadang banyak dia teh. Ada ikan paus, ada ikan hiu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di tampek lain dibuat orang waktu menguntip piti untuk masjid itu biasanya kotak. Ada kotak basi, ada kotak aluminium, ada kotak kardus. Tapi di Bungo Tanjung iko sengaja dibuatnya kresek tembus pandang supaya nampak warnanya apa. Nah, iko memang cerdas orang Bungo Tanjung. Masuk piti yang bocah lihat nampaknya abu-abu. Masya Allah, tak ba'a. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dek apa tiba-tiba Buya berselawat? Tadi perasaan ambo tenang, tiba-tiba detak jantung ambo kok kencang. Apalah sebabnya kok? Rupanya kreseklah tiba dia teh. Kau namanya senjata makan tuan. Alhamdulillah, takbir. Masya Allah Pak Wali, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu caranya Bu. Kalau tadi itu tenang aja detak jantung kamu tadi. Waktu menghadapi orang banyak, bapak-bapak, wali nagari, DPRD, tenang. Tiba-tiba apa kok? Rupanya kresek lah dake. Jadi kalau ada di antara ibu merasakan itu, capek awak berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan memaksa jamaah, ini hanya kasihan kepada jamaah, karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang tua akan menghadap Allah, yang muda pun juga sama. Yang sehat jangan bangga, yang sakit jangan putus asa, karena malaikat maut tidak pernah melihat akte kelahiran. Betul? Berapa banyak orang yang diponis dokter, wah ini sakit jantung koroner, nampaknya tidak sampai hari Jumat meninggal. Rupanya Allah 2 tahun itu sampai kini. Pak dokter itu pula dulu meninggal. Kita tak tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata perjuangan merantau ke kampung orang nan jauh di Mato, lalu kemudian menyewa orang yang pandai menggambar arsitek,
pagi, petang, siang dan malam di caliak baa bantu kamanyo, di ruang tamunyo, di malata otonyo, rumah ala selesai, orangnya pun nyawonyo selesai juga dianta ke liang lahat. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ku ada 3. Nampak tamu mengiring jenazah ke liang lahat, maluhu haratonyo, otonan mahal yang cantik akan mengiring ke liang lahat, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Nang kedua, ahluhu, anak bini manangih hendak putui air mata, udah kandung yang tahu nangihnya ndak. Datanglah kawan-kawannya, bata basah baju nan eloknya, sabar yo sabar, ambo bukan masalah sabar, kau utangnya banyak. Ambo banyak kali menyaksikan orang mati di liang lahat itu waktu kan dikubur. Menangis ambo caliak bininya. Kau masuknya ke dalam. Agak cek buyan ada di situ. Jangan bu, sabar, jangan. Ambo yang saja ambo. Ambo tidak ada larang. Ambo ingin mencalik. Iyonya kau ingin masuk. Beko kalau ada orang mati, ada di atas keluarganya ingin masuk, jangan ditahan. Dia kan saya caliak. Iyo enggak. Ini hanya sandiwara semata, guys. Tidak ada yang mau masuk ke dalam. Ambo tanya sejujurnya, kalau apa-apa kau meninggal, mau ibu masuk ke dalam? Tidak kecil coba. Jale, orang mau tanjung, kau jujur. Kita akan mati. Jadi kalau ada orang ngecek, Adinda, jangan pergi jauh lama-lama ya. Aku tak ingin setengah napasku pergi. Itu namanya sasa ango. Kita akan sehidup semati. Nggak ada, ada tuh amboi duit kamu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang betul-betul sehidup semati. Mana? Nih tanah 8.000 meter akan sehidup semati. Dibawa ke depan Pak KUA. Saya wakafkan tanah ini 8.000 meter untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur Bungo Tanjung tunai. Kecek nama narimo dari Yayasan Masjid Bungo Tanjung Baitul Makmur. Ambo tarimo tanah wakafnya, Pak Kuas sebagai saksi, dibuatkanlah suretnya namanya akta ikrar wakaf. Dari tanah akta ikrar wakaf itu dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Kota. Lalu kemudian dikeluarkanlah suretnya, tidak ada nama awak di situ, dan ada adalah nama Masjid Baitul Makmur milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Iko penting. Banyak orang ampun tak perlu iko suret-suret iko ampun lillah. Iyo awak lillah, cucu awak. Berapa banyak cucunya menggugat tanah datuknya karena menganggap dulu tanah tak laku dijual, tak ada harganya. Tapi hari berganti musim berubah, tiba-tiba tanah 1 meter berharga 5 juta, akhirnya tanah disita, masjid pun disita, karena orang tak takut kepada Allah. Inilah pentingnya hitam di atas putih. Hitam di atas putih, ada surat menyurat, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ustadz, tidak boleh suuzon. Betul, Islam tidak mengajarkan suuzon, tapi Islam mengajarkan kehati-hatian. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada.